wabarakatuh, sahabat Bunda. Semoga sehat selalu. Ya, kali ini videonya agak berbeda ya, para sahabat Bunda, karena ada Dinda yang nemenin Bunda Ayu. Biasanya kan sendirian ya, sekarang sama Mbak Dinda nih, iya. Sekali-kali. Iya, begini Bunda, karena kenapa ada Dinda di sini? Karena Dinda mau tanya nih sama Bunda. Boleh, silakan. Jadi gini, banyak kasus yang masuk, di mana kasusnya itu hampir-hampir mirip. Jadi Dinda mau langsung tanyakan nih ke Bunda Ayu. Oke, silakan. Jadi gini Bunda kasusnya. Di sini kan ada seorang istri nih Bun, di mana dia itu sudah melakukan apa saja dari A sampai Z, melayani suami dengan baik, memberikan kenyamanan untuk suami di rumah. Tapi suaminya ini masih berhubungan sama selingkuhannya, gak putus-putus sama selingkuhannya. Nah ini tambahan juga nih Bun. Jadi si istri itu ngotot pengen segera suaminya putus sama selingkuhannya. Bahkan beliau ini sampai overthinking. Waduh. Yang mana ketika suaminya nih berangkat bekerja, di pikiran si istri ini, waduh, jangan-jangan si suamiku ke tempatnya si pelakor. Jangan-jangan lagi jalan sama si pelakor. Nah, itu dari Bunda Ayu gimana Bunda untuk menanggapi kasus seperti ini? Oke, menarik sekali ya Mbak Dina, dan ini mungkin sering terjadi buat para sahabat Bunda ya di luar sana yang mengalami suaminya yang selingkuh. Ya, Bunda udah melakukan A, B, C, D, tapi suami kok masih berhubungan ya sama selingkuhan itu ya. Gitu. Dan di sini malah sampai tadi ya overthinking, cemas berlebihan, sampai suami kerja pun Bunda pikirannya negatif, udah kemana-mana. Jadi Bunda pun nggak bisa fokus untuk melakukan kegiatan di rumah atau pas bekerja di kantor gitu. Ini kan sangat mengganggu sekali. Nah kalau udah seperti ini, kira-kira Mbak Dinda menganggap yang paling dirugikan siapa dalam si istri sendiri dong Bun. Betul sekali. Ya, tapi kembali lagi ya, dalam kondisi seperti ini agak kurang tepat sih Bun kalau Bunda berpikir terlalu overthinking. Apalagi tadi Bunda sempat ngomong, kapan sih suamiku tuh putus sama si pelakor gitu. Kapan sih suamiku itu bener-bener bisa setia sama aku, padahal aku udah begini loh gitu. Oke, ada beberapa hal yang perlu Bunda lakukan supaya suami di sini lebih cepat sadarnya dan kembali ke Bunda. Nah, apa tuh Bun? Nah, yang pertama, Bunda fokus aja ke perbaikan aura Bunda dan ke perbaikan hubungan Bunda dengan suami. Jangan terlalu ngotot ya berpikir gimana caranya suami putus sama selingkuhannya. Jangan Bun, karena itu akan menguras emosi Bunda. Pikiran Bunda, emosi Bunda akan terkuras di situ, yang mana efeknya membuat aura Bunda redup. Nah, kalau aura istri di sini semakin redup, suami bukannya dekat tapi malah semakin jauh dan dekat dengan si wanita itu. Maka saya sering sarankan ke klien saya untuk fokus ke perbaikan auranya dan perbaikan hubungannya dengan suami. Nikmati prosesnya Bun, tidak perlu ngotot. Semakin Bunda ngotot, Bunda prosesnya akan lama. Tapi kalau Bunda menikmati proses ini, ya, memberikan versi terbaik diri Bunda pada suami, lalu niatkan ini semua untuk mencari ridha Allah, ya nanti Bunda nggak akan merasa capek, nggak akan merasa cepat lelah. Tiba-tiba suami semakin kesini, banyak sekali terjadi perubahan baik di dalam dirinya kepada Bunda. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, ya, Bun. Yang kedua, Bunda di sini seorang istri wajib punya versi kebahagiaan yang banyak ya selain perhatian suami. Gitu ya. Itu juga yang saya sarankan ke klien-klien saya. Jadi ketika nih misalnya ya suami masih bersikap cuek dingin sama Bunda, ya Bunda bisa langsung alihkan ke suatu hal kegiatan positif yang membuat Bunda bahagia. Gitu. Jadi nggak terkungkung sama aduh ini kenapa suamiku cuek ya? Apa yang salah di dalam diri aku nih? Padahal belum tentu. Suami cuek itu juga kesalahan Bunda. Bisa jadi suami cuek juga karena ada masalah di kantornya, ada masalah hal lain, masalah finansial yang mungkin suami belum bicarakan ke Bunda. Jadi ada banyak sebab. Terkadang kita overthinking yang membuat kita tuh rugi sendiri gitu Mbak Dinda. Jadi memang kita punya versi kebahagiaan yang banyak ketika suami masih bersikap dingin ataupun masih berhubungan dengan wanita itu, kita segera alihkan ke hal yang positif yang membuat kita bahagia. Dan dalam kondisi positif yang seperti ini Bun, dengan kondisi pikiran Bunda yang tenang, maka Bunda akan jauh lebih mudah untuk
melakukan, oh seharusnya ini loh yang harus aku lakukan. Oh dengan bahasa kasih suamiku yang seperti ini, kayaknya aku juga harus melakukan kayak gini nih, gitu. Tapi kalau pikiran udah grundel, hati udah grundel, aduh pokoknya overthinking, cemas, ketakutan, Bunda akan susah untuk berpikir apa nih yang harus aku lakukan buat suamiku sadar, gitu kan. Apalagi gitu ya yang harus betul. Nah itu sadar. Yang kedua. Nah lalu yang ketiga di sini, kita butuh ikhtiar spiritual yang kuat. Ya, tentu saja dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, sholat tahajud, perbanyak berzikir dan lain sebagainya yang membuat hati dan pikiran kita itu tenang, kita lebih dekat sama Allah. Lalu, ya, saya selalu meyakinkan pada klien-klien saya nih, Mbak Dinda, bahwa apa yang Bunda pikirkan dan rasakan itu juga doa. Jadi kalau pikiran hati kita selaras, positif, kita benar-benar yakin, itu insya Allah doa kita segera diijabah loh sama Allah. Amin. Dan nih Mbak Dinda ini ya, yang ngebantu saya juga, ngebales chat di awal, terus ada juga nih komentar dari sahabat Bunda lainnya itu gimana? Setelah kan ada nih beberapa tipe klien yang mengikuti seluruh saran saya, terus ada yang agak susah untuk mengontrol emosinya kan. Dari pandangan Mbak Dinda sendiri nih gimana? Selama yang Bunda klien-klien Bunda Ayu yang Bunda tangani ya, yang sudah mendengarkan sarana juga atau mengikuti bimbingan Bunda Ayu, kebanyakan yang mengikuti arahan dan bimbingan Bunda Ayu secara sungguh-sungguh itu malah yang akan cepat mengembalikan keberhasilannya itu cepat gitu dibanding dengan yang tidak mengikuti arahan dari Bunda Ayu. Kadang kan karena udah dikasih arahan nih Bun, tapi masih emosinya masih sulit dikontrol. Nah itu malah akan semakin susah lama untuk prosesnya. Ya gitu. Mungkin buat para sahabat Bunda klien saya yang sudah mengikuti bimbingan dan alhamdulillah Allah mudahkan ya, sudah berhasil. Mungkin iya betul Bun gitu kan. Makanya buat para sahabat Bunda bisa lakukan tips yang saya sarankan tadi dan ya silahkan Mbak Dinda. Oke, jadi saya simpulkan nih ya Bunda ya, dari tips-tips yang Bunda Ayu tadi sampaikan. Boleh. Jadi ketika kita terlalu ngotot sama suami untuk segera putus sama selingkuhannya, itu malah hasilnya nggak maksimal ya Bunda ya. Betul. Yang kedua, kita harus punya sumber kebahagiaan yang banyak. Wajib itu Mbak Dinda. Ya, dan perlu menjaga aura positif kita agar tetap terpancar. Baik, seru sekali ya Bunda topik obrolan kita kali ini. Semoga ulasan kali ini membawa manfaat bagi sahabat Bunda yang ada di rumah dan yang punya permasalahan yang sama. Gitu ya. Amin. Bisa dipraktekkan ya tadi ya tipsnya ya. Dan jika Bunda butuh bimbingan profesional, Bunda Ayu siap nih untuk membimbing ya Bunda ya. Insya Allah. Yang penting juga sahabat Bunda juga melakukan ikhtiar lahir batinnya juga secara seimbang ya, supaya juga hasilnya enak, lebih maksimal. Iya. Jika para sahabat Bunda butuh bimbingan, bisa mendaftar ke saya Dinda di nomor 081127879915. Nah, kita cukupkan untuk edisi kali ini ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.